Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaah, pemirsa AW Sumut Channel rahimahumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih melindungi kita dalam keadaan sehat, dapat melaksanakan aktivitas ibadah dalam arti luas. Mudah-mudahan ya, selalu dilindungi Allah dalam kuasanya. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah menjadi umat Rasulullah yang istiqamah, laksanakan ajaran yang beliau bawa, mematuhi apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan apa yang dilarang Allah, sehingga kita berhak menjadi umat Rasulullah yang nantinya pantas untuk syafaat dari beliau insyaallah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari seluruh kita, judul kajian kita pada pagi ini rahasia mencapai keberhasilan zikir. Kenapa ini perlu untuk kita sampaikan? Kami memahami bahwa sebahagian daripada orang yang berzikir dari pengamatan kita di lapangan menduga bahwa keberhasilan zikir itu hanya pada waktu setelah dia berzikir. Padahal kalau kita telusuri berdasarkan dalil bahwa keberhasilan berzikir itu rentang waktunya sangat panjang dan endingnya adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diterima Allah sebagai hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berangkat dari surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah mengatakan orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan Allah tegaskan ala bi dzikrillah, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang, hati akan menjadi tentram. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para ulama mendefinisikan bahwa zikir itu adalah penyebutan asma Allah di lisan, dibenarkan dalam hati, dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Dalam artian mengamalkan apa yang terkandung dalam zikir tersebut. Sebagai contohnya, seorang yang berzikir dengan mengucapkan kata subhanallah, diucapkan subhanallah pada lisannya, kemudian dia benarkan dalam hatinya bahwasanya Allah Maha Suci. Maka dalam perwujudannya dia memaknai zikir yaitu bagaimana memposisikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka kita juga harus berupaya untuk mensucikan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, hanya Dia yang suci. Ini kalau kita ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, kita ingin diterima Allah supaya mendapatkan ketenangan hati, salah satunya
daripada rahasia keberhasilan berzikir itu, ya kita sendirinya harus suci. Suci dalam artian relatif ya. Kita kan tentunya banyak salah dan dosa, tapi paling tidak kita senantiasa berusaha untuk mensucikan diri, biasa bertaubat, mensucikan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah sayang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang selalu berupaya untuk bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Taubat itu kata Imam Al-Ghazali bahagian dari bentuk penyesalan, an-nadam taubah. Penyesalan itu adalah bahagian daripada taubat. Kemudian Allah cinta kepada orang yang senantiasa mensucikan diri. Karena kita ini kan banyak potensi yang memungkinkan kesalahan kita terulang, maka oleh sebab itu kita berusaha untuk senantiasa mensucikan diri. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, ending daripada keberhasilan zikir salah satunya adalah tatmainnul qulub, mendapatkan ketenangan hati. Itu dalam jangka pendek. Adapun jangka panjangnya, ini ada kaitannya. Kalau kita baca dalam kitab Mukashafatul Qulub, menyingkap rahasia hati, nanti ada kaitannya dengan surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Rabbmu dengan tenang, dan Allah juga senang menerima kepulangan. Radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi, Bapak dan Ibu yang kami hormati, orang yang akan mendapatkan jiwa yang tenang seperti yang diceritakan di dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 dan seterusnya adalah orang yang berhasil mencapai esensi zikir sehingga dia mendapat ketenangan hati. Di situ korelasinya, kaitannya di situ. Orang yang berhasil dalam memaknai zikir, mengamalkan zikir, sehingga dia mendapat ketenangan hati, dan pada gilirannya dia mendapat jiwa yang tenang. Adapun orang yang mendapat jiwa yang tenang, nanti ketika meninggal, Allah menerima kepulangannya dengan senang hati. Allah suka, senang. Radiyatan mardiyah, dia tenang meninggalkan dunia, Allah juga senang menerima kepulangan. Kemudian diundang Allah, wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Bahkan tangan yang spektakuler lagi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Nah, jadi di sini kita lihat keberhasilan berzikir itu tidak hanya dilihat pada saat dia sesaat setelah berzikir, tidak hanya itu. Tapi ujung daripadanya adalah bagaimana dia meninggalkan dunia ini dengan jiwa yang tenang, sehingga mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mencapai hal tersebut berdasarkan dalil kita paparkan, kita bukakan rahasia keberhasilan berzikir ini. Diantaranya
ketika kita mengawali zikir itu harus kita niatkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk kepada surah Hud ayat 3, wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertaubat kepadanya. Jadi Allah memang perintahkan supaya kita mohon ampun. Wa nistaghfiru rabbakum, hendaklah kamu istighfar, mohon ampun kepada Tuhan. Summa tubu ilaih, kemudian taubat kepadanya. Nah, kalau ini kita lakukan, Allah menjanjikan mata'an hasanan ila ajalin musamma, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus, la ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat, yang salah satu nikmat itu adalah ketenangan hati, jiwa yang tenang, apabila cara kita berzikir mengikuti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu awali dengan istighfar, niatkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahkan Allah, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Dia akan memberikan kepada tiap orang yang mempunyai keutamaan, ya, sebagai balasan dari keutamaannya. Salah satunya itu tadi, undang Allah, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Ini kan satu keutamaan yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan teori ini, makanya praktik kita berzikir, contohnya zikir setelah selesai sholat, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka yang pertama kali kita melakukan istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Melakukan istighfar. Biasanya kan begitu. Nah, dan ini sudah mengikut apa yang disyaratkan, cara-cara yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat itu dalam surah ayat. Selanjutnya, rahasia keberhasilan berzikir itu, zikir akan berhasil apabila orang yang berzikir tidak melakukan perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu. Jadi kalau seorang yang berzikir masih melakukan perbuatan syirik, maka zikirnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikirnya tak diterima Allah, bagaimana dia akan mendapatkan hati yang tenang? Ini merujuk kepada hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dan hadis ini ada dalam riwayat Tirmizi nomor hadis 3540, dan derajat hadisnya hasan gharib. Diceritakan Rasulullah, ya bena Adam, wahai anak Adam. Ini hadis qudsi ini kan Rasul menceritakan perkataan Allah. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi. Wahai sekalian anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, bi qurabil ardi khotoya, datangiku dengan sepenuh bumi kesalahan. Tsumma kita nih, kemudian kamu menemuiku, la tusyrik bi syai'an, la tusyriku bi syai'an, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. La taituka bi qurabiha maghfirah,
maka aku akan menerimamu, akan menyambutmu dengan ampunan sebesar bumi itu pula. Jadi syaratnya tidak melakukan perbuatan syirik. Kalau kita melakukan perbuatan syirik, maka zikir tidak diterima Allah. Istighfar juga tidak diterima Allah. Maka niatnya harus kita baguskan. Awal niatkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian pastikan kita tidak melakukan lagi. Kalau sudah misalnya pernah melakukan perbuatan syirik, pastikan diri kita tidak melakukan lagi perbuatan syirik. Kalau kita masih mengulang-ulang perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima. La tusyriku bihi syai'an. Itu syaratnya. Makanya Bapak dan Ibu, prakteknya setelah kita istighfar, zikir selesai sholat itu, setelah kita istighfar biasanya kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdah, dia yang maha esa. La syarikalah, tak ada sekutu baginya. Nah, di sini penegasan bahwa kita adalah orang yang tidak mensekutukan Allah. Begitu juga kita jumpai dalam doa iftitah. Sebelum kita membaca Fatihah, berkomunikasi dengan Allah lewat Al-Fatihah, terlebih dahulu kita memastikan bahwa kita bukanlah orang yang musyrik. Dalam kalimat ada beberapa kalimat termasuk inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanifan muslima, aku orang yang hanif, yang istiqomah, tunduk dan patuh kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Bahkan ditambahkan lagi la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang muslim. Di sini kita melihat syarat berikutnya atau berikutnya adalah tidak mensekutukan Allah. Kalau kita ingin zikir kita berhasil supaya mendapat ketenangan hati, dapat jiwa yang tenang, masuk dalam kelompok hamba Allah, diundang masuk ke surganya Allah, maka kita harus jaga wa ma'adinan musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Kalau kita perhatikan dari hadis ini tadi, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi, seandainya kamu datang padaku dengan kesalahan, ya, di qurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi kesalahan. Nah, ada kalimat di qurabil ardi khotoya. Saya teringat ada istighfar yang sering juga kita dengar atau kita juga ikut melafazkannya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Saya ingin Bapak Ibu hafal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Aku mohon ampun padamu ya Allah, Rabbal baraya, yang maha memberi keampunan. Astaghfirullah, aku mohon ampun padamu ya Allah,
minal khotoya, dari segala kesalahan. Jadi walaupun kita datang dengan kesalahan sebesar bumi, apabila kita tidak musyrik, insya Allah Allah akan menemui kita, Allah akan mengampuni kita, Allah akan menjemput kita dengan ampunan sebesar bumi itu kita. Ini janji Allah lewat hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya dalam berzikir ini menghadirkan ikhlas, Kalau seseorang diajak untuk berzikir sementara dia tidak ikhlas untuk mengalokasikan waktunya dalam kegiatan itu, dia merasa terganggu, dia merasa terbebani, itu tidak maksimal, itu tidak efisien, khawatir tidak berhasil. Karena salah satu syarat daripada zikir itu harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas di sini bukan hanya persoalan meluangkan waktu, tapi juga melepaskan segala sesuatu yang bisa menghambat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas untuk melepaskan sifat-sifat yang bisa menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, cerita tentang dengan berzikir akan mendapat ketenangan hati. Ini bisa kita sampaikan kalau kita misalnya menghadapi musibah, menyampaikan kata-kata takziah, nasihat kepada orang yang ditimpa musibah. Untuk memasukkan makna ikhlas tadi, kalau kita tidak ikhlas terhadap apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita, maka itu akan berpengaruh kepada timbulnya rasa kekecewaan yang berkepanjangan. Misalnya begini, semalam ya saya baru takziah ke rumah salah seorang jemaah yang suaminya meninggal. Nah, tentunya pagi meninggal, siang dikuburkan, habis zuhur menjelang asar kita takziah. Sangat berat nampak di wajah istri yang ditinggalkan suaminya bahwa rasa kehilangan, rasa ditinggalkan sangat nampak di wajah si istri. Mana ikhlas di sini salah satunya adalah bagaimana kita menukar rasa memiliki yang ada dalam hati kita selama ini dengan rasa dititipi. Jadi kalau kita masih terfokus pada rasa memiliki, kalau seorang istri misalnya, istri ditinggal oleh suami, ini suami, ini kan ayah dari anak, ini kan atok dari cucu, ini kan pendamping hidup. Rasa memiliki, rasa akuan yang mengarah kepada kecenderungan rasa memiliki, itu yang akan menyiksa berkepanjangan. Bagaimana supaya ini tenang? Dalam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Kita hanya dititipi.
Jadi kalau kita memahamkan bahwa kita selama ini menerima titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sang penitip mengambil kembali titipannya, kita berlapang hati. Dan kalau kita meyakini bahwa pasangan hidup kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika titipan itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yang seharusnya mengintrospeksi diri, apakah ketika selama Allah titipkan bersama kita, apakah kita sudah menjaganya? Apakah kita sudah memperlakukannya sebagaimana yang diinginkan oleh sang penitip? Kalau misalnya selama ini kita ada kelalaian, tidak memperlakukannya, tidak menjaganya sesuai dengan cara yang disyariatkan Allah, maka yang timbul di situ adalah rasa penyesalan, sehingga cenderung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membantu rasa kehilangan tadi supaya memudar. Teorinya begitu. Selanjutnya, kalau kita memahami bahwa pasangan hidup kita yang meninggalkan kita itu adalah yang dititipkan Allah kepada kita, kalau sepanjang ini kita sudah merasa bahagia, kita merasa hidup kita bermakna dengannya, tentunya kita berterima kasih kepada sang penitip. Maka kalimat yang keluar dari lisan kita seharusnya adalah Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Kau telah titipkan kepadaku pendamping hidup yang selama bersamanya aku mengerti suka duka dalam hidup. Jadi ini bahagian daripada keterampilan yang harus kita pahamkan untuk mencapai keberhasilan zikir. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kenali sifat-sifat kita, apa sifat-sifat yang bisa membuat kita terhijab untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya misalnya, secara pribadi saya masih merasakan saya ini kelemahan saya sulit untuk mengendalikan emosi dalam bentuk marah, dalam bahasa ghadab, sulit untuk mengatasi ghadab. Yang seharusnya ghadab ini dikeluarkan, dikurangi supaya jangan berlebihan ghadabnya, kemudian diganti dengan sabar. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita minta kepada Allah, ya Allah, tak ada yang bisa menolong untuk bisa mengeluarkan ghadab ini dari diriku dan membantu merubahnya, menukarnya dengan sifat sabar. La ilaha, keluarkan ghadab. Illallah, mintakan sabar supaya Allah memberikan sabar kepada hati kita. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Kenali sifat yang ada pada diri. Sehingga semakin lama kita berzikir, semakin kita mengenal apa sifat yang tidak baik dalam diri kita, apa yang menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sifat-sifat ini sudah bersih, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Kalau dia sudah suci dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajar ketika dia meninggalkan dunia ini akan pulang kepada Allah. Allah menyambutnya dengan senang, diundang Allah, wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Inilah bahagian dari rahasia keberhasilan berzikir, supaya kita mendapat ketenangan hati, mendapatkan jiwa yang tenang, dan pada gilirannya kita diundang Allah
masuk menjadi hamba yang ia akui, kemudian masuk ke dalam surga yang telah ia sediakan. Semoga kita semua dibimbing Allah untuk memahami lebih banyak lagi rahasia keberhasilan berzikir, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah tersebut. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.